Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Selvi Dwina Putri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Materi apa saja sih yang akan kita bahas? Materi yang akan kita bahas yaitu 1. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. 2. Penyelenggaraan pendidikan tinggi. 3. Manajemen perguruan tinggi. 4. Dimensi makna perguruan tinggi. 5. Perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Yuk kita simak. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, istilah perguruan tinggi dan pendidikan tinggi sering saling dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti yang sama. Sedangkan sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Atau dengan kata lain, menurut penulis, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Program yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan pendidikan tinggi. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan perguruan tinggi. Jadi, ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yayasan. Selanjutnya, manajemen pendidikan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu 1. Perencanaan program kerja, termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. 2. Fungsi pengorganisasian, termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai dengan setiap tugas atau kedudukan. 3. Tugas penggerakan atau actuating adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat kemampuan maksimal. 4. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sesuai dengan perencanaan atau tidak. Yang keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Ada beberapa dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama, dimensi etis universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan bukan demi kreativitas sendiri, tetapi demi kesejahteraan umat manusia. 2. Dimensi keilmuan dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, dimensi pendidikan di dalam proses pembelajaran. Mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mampu belajar terus-menerus. Proses pembelajarannya umumnya bersifat formal. 4. Dimensi sosial. Dimensi sosial adalah penemuan ilmiah dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar. 5. Dimensi korporasi. Dimensi korporasi adalah perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar, mengajar, dan penelitian. Yang diajarkan dan diteliti adalah ilmu pengetahuan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Globalisasi berpengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dalam tingkatan berbeda pada budaya, masyarakat, dan manusia. Ada 4 aspek globalisasi yaitu 1. Perdagangan, 2. Pergerakan modal, 3. Pergerakan orang, 4. Serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing ke dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihindari.
Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi penyampaian materi mengenai konsep manajemen pendidikan tinggi. Sebelumnya, kalian jangan lupa ya untuk cek kolom deskripsi untuk menjawab soal latihan pada video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.